Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bincang Riset Umsida yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Bincang Riset Umsida ini bertujuan untuk mendiseminasikan informasi-informasi hasil karya riset dosen-dosen yang ada di Umsida. Perkenalkan, saya Bulkis Kumairo, salah satu pustakawan yang berada di kampus 3 yang akan memandu pada episode kali ini. Saya tidak sendirian, saya ditemani salah satu dosen program studi hukum. Beliau peneliti dan ahli pakar hukum dan teknologi blockchain. Mari kita sapa. Beliau adalah Bapak Muhammad Tanzil Multazam SH MKN. Assalamualaikum. Salam Pak Tanzil. Ye. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Itu Pak, kami dan sobat pustaka itu ingin penasaran, ingin mengetahui, belajar dari hasil riset Pak Tanzil. Ya. Ya, itu Pak, pertama mungkin bisa dijelaskan judul dan riset Bapak mengenai apa? Ini yang riset yang mana, yang isi blockchain itu ya? Yang itu Pak, yang is it legal to provide liquidity on the Vesanium Decentralized Exchange in Indonesia? Ya, yang diterbitkan di UNS itu ya, Justisia. Yang mau ditanyakan apa nih? Itu Pak, mungkin sahabat pustaka ingin tahu judul dan riset ini membahas tentang apa, Pak? Ya, riset itu sendiri itu riset bersama mahasiswa ya. Ya, jadi riset itu merupakan luaran dari MBKM yang bersama-sama dengan mahasiswa. Kita melakukan riset terhadap salah satu blockchain yang established di Indonesia. Nah, salah satu yang kita ambil untuk teliti adalah Vexanium. Nah, Vexanium ini dia merupakan blockchain pertama di Indonesia yang dikembangkan oleh Vexanium Foundation. Dari awalnya dari Singapura, kemudian bekerja sama dengan tim-tim engineer dari Indonesia dipimpin oleh foundernya Pak Dhani Bhaskara. Nah, itu kita temukan bahwa di blockchain Vexanium itu salah satu decentralized app-nya atau DApp itu mereka yaitu adalah yang kita lihat adalah Djave Swap sama VexSwap. Nah, yang di VexSwap maupun Djave Swap ini itu ada yang namanya liquidity provider. Nah, kita meneliti ini perjanjian yang ada pada para liquidity provider itu sudah sesuai enggak dengan hukum yang berlaku. Nah, jadi poinnya gitu, kita mau meneliti apakah liquidity provider yang ada di VexSwap dan Djave Swap itu dia sudah sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan di Indonesia. Ya, pada poinnya seperti itu kita mau menelitinya. Menarik sekali, Pak. Kalau boleh tahu masalah apa yang ingin dipecahkan dalam riset ini, Pak? Masalah ya poinnya adalah tadi ya, apakah sah dan legal perjanjian yang dilakukan antara liquidity provider dengan Vexanium Foundation, ataukah jangan-jangan para pihaknya di dalamnya itu bukan dengan Vexanium Foundation perjanjiannya, tapi antara liquidity provider dengan yang melakukan swap. Ya, karena poin di situ adalah liquidity provider itu mereka yang memprovide suatu token pada ekosistem kripto yang dimana di sini ada di decentralized exchange. Jadi kalau ada user kripto masuk ke ekosistem blockchain Vexanium dan mereka mau menukar Vexanium dengan USDT atau dengan BIDR, itu kode untuk rupiah kalau di
ekosistem Vexanium, atau dengan USDV, itu kode untuk dolar di ekosistem Vexanium, meskipun sekarang sudah tidak sesuai dengan nilainya lagi, sesuai dengan $1. Tapi ketika mereka mau convert dari Vexanium ke USDV atau VIDR, ini yang menyediakan likuiditasnya adalah para liquidity provider. Lah, setiap transaksi setiap user ini bertransaksi, maka liquidity provider akan mendapatkan sekian persen dari fee untuk setiap swap, setiap convert dari Vexanium ke USDV, Vexanium ke WVEX atau Vexanium ke token yang lain. Begitu juga sebaliknya. Jadi setiap ada transaksi di situ ada fee transaksi yang didapatkan oleh liquidity provider. Lah, kita mau meneliti apakah mekanisme seperti ini dilindungi oleh peraturan undang-undangan, dan para liquidity provider ini aman dari misalkan kayak investation risk, jadi resiko berinvestasi mereka di liquidity provider apakah dilindungi oleh undang-undang gitu. Ya, jadi poinnya itu perlindungan pada liquidity providernya yang perlu kita lihat itu. Ya. Wah, menarik Pak. Jadi ternyata ada ketidakpastian hukum ya Pak ya, yang ya tepatnya memang di ekosistem blockchain di Indonesia ini memang belum ada kepastian hukum ya. Yang di Indonesia baru diatur adalah pajak dari transaksi blockchain yang ada di centralized exchange, seperti kayak Tuku Kripto atau seperti kayak Indodax begitu. Tapi kalau decentralized exchange, nah ini belum ada aturannya di Indonesia. Maka dari itu kita mau meneliti bagaimana legal standing dari masing-masing user yang ada di ekosistem blockchain maupun yang ada sebagai liquidity provider maupun penyedia layanan blockchainnya seperti Vexanium Foundation ini atau DApp-nya, penyedia DApp-nya. Meskipun kalau sekarang di kelompok lapangan usaha Indonesia itu sudah ada yang namanya usaha dengan subnya, yaitu adalah pengusaha dari usaha berbasis pada blockchain. Nah, itu meskipun sudah ada nilai itu atau poin itu di kelompok lapangan usaha di Indonesia, izinnya begitu, tapi ya tetap aja aturannya belum begitu rigid. Bagaimana dengan perlindungan hukumnya kalau kita menjadi user atau memanfaatkan ekosistem di blockchain begitu. Untuk memecahkan masalah tersebut, metode apa yang digunakan Bapak dalam riset? Itu kemarin kita pakai metode yang jelas, kita meneliti secara normatif ya, yuridis normatif dengan pendekatan peraturan undang-undangan dan pendekatan konseptual. Ya, di sini beberapa kali memang pihak dari itu kan sudah kita submit ke jurnal Trindex Scopus kuartal 3 di UNS. Di situ beberapa kali reviewernya juga memberikan masukan yang cukup baik, khususnya masalah metode, dan akhirnya kita perbaiki dengan menambahkan metode secara konsep juga untuk menjelaskan beberapa poin, khususnya konsep-konsep dari teori-teori hukum terkait dengan kesepakatan berkontrak, teori-teori hukum terkait dengan apakah diperbolehkan kalau misalkan ada berkontrak tapi dia anonymous, karena kan di situ kan di blockchain itu kan kita nggak tahu siapa lawan pihak kita ya misalkan dia anonymous, jadi kita nggak tahu ini namanya siapa, ini orang mana, dia umurnya berapa. Jadi semua sifatnya anonim, tapi kita secara otomatis bertransaksi dengan mereka. Jadi kita pakai metodenya itu kemarin yuridis normatif sama dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, khususnya mengkaji undang-undang ITE gitu. Lalu hasil dari risetnya Pak Azam, Pak Tanzil? Hasil risetnya itu kemarin kita menemukan beberapa temuan menarik ya. Salah satunya itu adalah bahwa karena itu sifatnya anonim, kita nggak tahu mereka yang bertransaksi itu apakah anak di bawah umur atau sudah dewasa. Kalau misalkan dia di bawah umur, maka sesuai dengan konsep perjanjian syarat sah perjanjian 1320 BW itu kita melihat ada kan syarat subjektif
Nah, kalau ada syarat subjektif, salah satunya syaratnya adalah cakap hukum, dan kemudian ternyata mereka yang bertransaksi di ekosistem blockchain tadi itu tidak cakap hukum, maka dimungkinkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan jika salah satu pihak merasa dirugikan. Nah, misalkan walinya merasa dirugikan, misalkan ada anak-anaknya bertransaksi di menggunakan ekosistem blockchain, membeli suatu token game lewat ekosistem blockchain. Karena anaknya tadi masih berumur 12 tahun, orang tuanya keberatan, maka bisa saja orang tua ini kemudian mengajukan gugatan untuk membatalkan dari perjanjian tersebut karena syarat sah dari subjektifnya tadi tidak terpenuhi. Karena kan tadi dapat dibatalkan. Ya, jadi ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Dan kemudian temuan lainnya adalah bahwa ketika kita mau membuat suatu platform itu diatur oleh Undang-Undang ITE maupun PP tentang penyelenggaraan sistem informasi elektronik tersebut, itu diatur bahwa kalau kita mau membuat suatu sistem informasi elektronik, maka kita perlu menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan pemerintah, ya, khususnya tentang penyelenggaraan sistem informasi elektronik. Tapi kita melihat bahwa decentralized app tersebut itu masih banyak yang belum memenuhi kriteria-kriteria yang ada. Salah satunya seperti mendaftarkan diri sebagai salah satu sistem informasi elektronik, kemudian memberikan informasi yang transparan terkait dengan kontraknya. Nah, ini harusnya ada informasi transparan setiap ada kita mengklik sesuatu, itu kan biasanya muncul term of agreement, ya kan, ada aplikasi gitu kan. Nah, tapi kalau di DApp ini ketika kita ngeklik sesuatu itu informasi itu tidak tercantum secara jelas informasinya, sehingga kita bingung juga ini yang kita klik yes-nya ini kita yes apa, berjanji apa. Kecuali kalau kita paham coding, kita paham yang dipakai Vexanium itu kan dia pakai C++. Nah, itu kalau kita paham itu, maka kita bisa tahu oh ini yang kita agree itu ini yang kita sepakati. Nah, kalau kita nggak paham itu ya kita nggak tahu. Nah, mungkin kurangnya dari DApp-DApp yang ada di Vexanium itu ya informasi itunya itu yang belum secara clear menunjukkan. Makanya di dalam penelitian itu kami komparasikan dengan DApp yang ada pada Uniswap, yang ada pada Ethereum yaitu Uniswap, dan DApp yang ada pada blockchain BSB atau Binance Smart Chain yaitu PancakeSwap, di mana baik PancakeSwap maupun Uniswap itu setiap kita ngeklik itu ada informasi term of agreement-nya. Nah, di perjanjian itu dia di DApp-nya Vexanium itu nggak ada. Ya, jadi sangat-sangat sangat-sangat kabur atau belum transparan begitu. Ya, temuan yang cukup kritis, Pak. Kalau begitu temuan penting dari riset Bapak apa? Temuan pentingnya ya yang paling utama pastinya adalah bahwa blockchain yang anonim itu memungkinkan adanya celah hukum dapat dibatalkannya kontrak. Itu aja sih, karena identitas tadi itu tentunya penting untuk sebagai legal standing, apakah dia merupakan orang yang cakap hukum dan orang yang memang memiliki kuasa hukum, memiliki kuasa untuk melakukan perjanjian itu. Nah, tapi di sini anonim. Selama ini di blockchain memang untuk agar seseorang itu dinyatakan berhak untuk bertransaksi, maka identifikasinya hanya pada akses pada wallet atau akses pada crypto wallet. Kalau misalkan akses itu diambil oleh orang yang tak berhak dan kemudian mereka bertransaksi, maka itu dianggap sah. Sama seperti kalau kita kehilangan kita ada yang tahu nomor PIN sama nomor password daripada perbankan kita. Nah, kemudian ada orang transaksi. Nah, kemudian kita ngomong itu bukan kita yang transaksi, ya itu nggak bisa karena mereka tahu PIN sama passwordnya. Maka dianggap karena tahu PIN dan password itu dianggap sebagai public identity atau public ID. Nah, itu dianggap sebagai private ID, sedangkan akunnya itu public ID. Nah, karena private ID-nya Anda itu diketahui orang, maka orang lain bisa berpura-pura menjadi Anda. Nah, ini yang tentunya akhirnya prinsip itu dipakai juga di blockchain, ya. Tapi kalau kita pakai itu masih bisa diidentifikasi ketika mendaftar bahwa orang ini orang yang cakap hukum atau tidak. Maksudnya orang dewasa atau enggak. Nah, kalau di blockchain itu ya nggak tahu kita dia orangnya dewasa atau dalam pengampuan atau dia tidak layak untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, itu nggak jelas. Nah, itu mungkin highlight poin pentingnya adalah
yang di situ untuk penelitian tersebut. Mengapa temuan itu penting Pak secara keilmuan Pak? Ya, pertama karena yang membahas blockchain dengan korelasinya dengan hukum di Indonesia ini masih, kalau dibilang minim, itu jarang sekali yang memang membahas secara teknis, itu jarang sekali ya. Jarang sekali. Itu bisa dilihat, mungkin bisa yang menonton ini bisa nanti ngelihat sendiri kalau misalkan di Lens pada tanggal ini, pada jam ini, itu masih sangat jarang yang membahas secara teknis. Kemudian dikomparasi dengan ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Ekosistem blockchain bukan dari cryptocurrency-nya, tapi membahas ekosistem blockchain-nya secara khusus. Ya, jadi temuan ini pastinya akan menjadi suatu bentuk awalan atau menggugah penasaran para akademisi hukum terkait dengan ekosistem blockchain agar semakin terang, semakin transparan, dan semakin banyak diadopsi oleh teknologi ini, banyak diadopsi oleh banyak kalangan di Indonesia gitu. Ya. Wah, menarik sekali Pak. Berbicara tentang dampak yang lebih luas tadi Pak, riset ini membantu menyelesaikan permasalahan SDGs yang mana Pak? SDGs-nya ya, SDGs yang mana nih ya? Wah, saya nggak begitu ngelihat, nggak begitu hafal SDGs ini. Kalau di SDGs ya pastinya ada kaitannya dengan justice ya, keadilan ya. Itu SDGs berapa ya? Itu intinya itu pastinya 16. Ya keadilan itu ya. Nah, itu ada keadilan. Ya itu pastinya menyelesaikan masalah kelembagaan karena kaitannya dengan struktur sistem hukum, perbaikan dari sistem hukum gitu. Cuman kalau misalkan ini ditelaah lebih lanjut, maka diperjelas bahasannya, maka itu juga bisa untuk menyelesaikan SDGs yang kaitannya dengan perekonomian. Nah, itu ada juga bisa itu. Jadi misalkan dia menyelesaikan masalah ketimpangan perekonomian, kemudian masalah kesejahteraan, karena dengan memanfaatkan mengadopsi teknologi blockchain itu bisa melakukan efisiensi terhadap banyak lini usaha dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat umum untuk mendapatkan tambahan pendapatan melalui berbagai macam skema investasi yang secara otomatis dilakukan ya, tapi kembali harus diiringi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bisa yang harus diwujudkan bersamaan dengan adopsi dari teknologi ini. Tidak boleh sembarangan gitu ya Pak ya? Ya, harus ada itunya, harus ada rule-nya. Sementara ini kan kita kalau masalah teknologi informasi itu acuannya hanya di Undang-Undang ITE saja. Nah, ini di Undang-Undang ITE sendiri ini masih terlalu umum kalau masalah ekosistem blockchain, karena Undang-Undang ITE ini masih mengacu suatu sistem yang ada penanggung jawab secara pasti. Kalau di ekosistem blockchain itu sudah borderless. Sudah, kalau kita masuk ke dalam ekosistem blockchain, selain anonim dan orang yang berinteraksi dengan kita juga kita nggak tahu ini dari negara mana, dari daerah mana. Nah, beda dengan kalau kita berinteraksi di internet, itu masih bisa di tracing seperti kayak IP segala macam. Tapi kalau berada di ekosistem blockchain, maka akan sangat sulit untuk dideteksi. Ya. Luar biasa Pak Tanzil. Mungkin yang terakhir, apa rencana atau implementasi lanjutan dari riset ini Pak? Ya, ini di riset yang ini sudah ada lanjutannya di riset kami yang tahun ini kan tahun 2023 ya. Itu di tahun 2024 tahun ini di bulan April itu kami udah terbit satu lagi, yaitu securing blockchain ekosistem dengan melakukan due diligence terhadap perusahaan-perusahaan yang berbasis pada blockchain. Ini terbit di Pajajaran, Universitas Pajajaran Law Review, terindeks Scopus juga Q3. Nah, di sini dia melanjutkan penelitian yang ini. Nah, ini kalau yang awalnya kita membahas dari perusahaan yang berbasis blockchain, ini kita yang kedua ini kita membahas bagaimana cara mengidentifikasi perusahaan berbasis blockchain yang bagus. Nah, itu terkait dengan legal due diligence atau uji tuntas terhadap perusahaan berbasis blockchain. Agar kalau kita misalkan mau berinvestasi di perusahaan berbasis blockchain A, nah ini harus kita cek dulu ini baik secara hukum, secara keamanan cyber, secara
kekuatan finansial pendanaan, secara SDM yang mengelola dari teknologi ini. Nah, maka kita harus cek semua apakah sudah oke. Lah di penelitian yang itu kita mencantumkan bagaimana cara mengecek masing-masing dari proses itu gitu. Ya, itu mungkin kita bahas di bincang riset yang lain ya. Itu akan kita ulas pada episode berikutnya. Ya. Mungkin itu Pak, closing statement Pak terkait dengan riset ini? Ya. Terkait dengan riset ini ya, closing statementnya adalah bahwa ekosistem blockchain ini bukan suatu hal yang perlu kita takuti ya, bahwa teknologi blockchain ini bukan suatu hal yang kita takuti bahwa bingung bagaimana cara maksud dari teknologi ini. Justru kita harus kembali belajar bagaimana memanfaatkan, mengadopsi teknologi ini dalam teknologi yang dimanfaatkan sehari-hari oleh perusahaan maupun kita sebagai pribadi. Karena bagaimanapun juga kalau kita manfaatkan teknologi ini itu akan memangkas banyak proses yang awalnya harus melibatkan pihak ketiga. Kita cukup dengan proses peer to peer, dengan semuanya dilaksanakan oleh teknologi ini ya. Jadi teknologi ini bisa menjadi wadah untuk bertransaksi dan memverifikasi tanpa perlu akhirnya melibatkan pihak ketiga ya. Jadi kembali dalam urutannya untuk mengadopsi teknologi ini tetap harus juga dengan menetapkan ketentuan peraturan undang-undangan yang sesuai ya, sistematis. Karena kalau nggak gitu ya pasti akan banyak penyalahgunaan dari teknologi ini, kemudian akan banyak orang yang dirugikan dari penggunaan teknologi ini secara masif ya. Apalagi penggelapan pajak, pencucian uang, korupsi ya, itu dimungkinkan kalau nggak ada aturan yang jelas terkait dengan pemanfaatan teknologi ini di wilayah Indonesia gitu. Ya, itu aja. Baik, terima kasih Pak Tanzil atas waktu dan penjelasannya. Sangat informatif dan membuka wawasan bagi sobat pustaka yang ingin mengetahui tentang dunia blockchain dan tantangan hukum di dalamnya. Semoga riset ini memberikan manfaat yang luas dan mampu memperbaiki regulasi teknologi di Indonesia. Ya, mudah-mudahan saja. Ya, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Tanzil. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.